Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali bersama dengan Sobat Poci, Sobat Podcast Puskesmas Cidahu. Ini dok, ini adalah podcast kita yang ke-7. Podcast kita yang ke-7. Lumayan banyak ya dok ya? Lumayan banyak. Mudah-mudahan episode kali ini topik kita yang sangat menarik. Nah, jangan lupa dok. Yuk orang ngobrolkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sosial media kita di bawah sini. Di bawah ya. Bawah. Ada YouTube, Instagram, TikTok ada. Facebook juga dong. Juga ada. Jadi untuk Sobat Poci jangan lupa di subscribe, di like, Dan komen. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ya ini dok, kedatangan narasumber kali ini adalah narasumber yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Bapak Endang Komarudin SKMMA. Ini dok, topik kita kali ini adalah peran Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dalam mendukung terciptanya generasi emas Indonesia dan visi Bupati Kabupaten Lebak melalui kebijakan strategis dalam bidang kesehatan. Itu adalah tema yang akan kita bahas. Tema yang akan kita obrolkan. Yes, dengan Bapak Endang Komarudin SKMMA. Kali ini saya punya pantun dong. Nih pantunnya, hari Minggu main ke Pekan Raya, jalan-jalan bersama anak gadis. Sebelum kita mulai acara, kita ucapkan salam ke Pak Kadis. Tersenyumlah wahai sang jiwa, suka duka adalah karunia. Temukan indahnya rasa di jiwa, hati yang bersyukur kan temukan bahagia. Dengan kali ini narasumber yang sangat luar biasa, kita kedatangan Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Bapak Endang Komarudin SKMMA. Terima kasih juga. Ini dok, sebelum kita ke perkenalkan terlebih dahulu, saya punya pantun nih Pak Kadis. Ya. Harus dibacakan atau lupa. Ya. Hari Minggu main ke Pekan Raya, jalan-jalan bersama anak gadis. Sebelum kita mulai acara, kita ucapkan salam ke Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya Sobat Poci, tadi kita sudah memperkenalkan diri dari narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Langsung ke pertanyaan mungkin dok. Sangat antusias sekali ya. Langsung mau bertanya. Langsung. Pertanyaan pertama oleh dokter. Yang pertama kita tanya, Ya. apa visi dan misi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dalam mendukung generasi emas Indonesia dan mendukung visi Bupati Lebak dalam menciptakan tempat duhai dalam bidang kesehatan. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ini. Terima kasih undangannya Sejaku. Saya sangat bahagia sekali bisa di sini. Kalau untuk bicara visi dan misi kita, kalau untuk visi itu kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Jadi visi itu kita ada di Lebak Ruha ya. Rukun, unggul, hebat, aman, yakin. Nah, di sini kita lebih pada memastikan bagaimana nanti kita menuju generasi emas ini ke depan. Ya, kita yang pada prinsipnya di kesehatan itu adalah bagaimana kita menjamin agar masyarakat ini bisa tumbuh dengan baik, menjadi mulai dari bayi sampai dengan dewasa, sehingga kita nanti di 2045 ini menjadi generasi yang emas. Sangat luar biasa. Jadi visi dari Kabupaten Lebak itu Ruhai. Ya. Jadi diulangi lagi ya Pak Kadis ya. Ruhai itu adalah rukun, unggul, hegar, aman, dan yakin. Iya, betul-betul. Betul. Jadi dari Pak Kadis tadi intinya yaitu terwujudnya kabupaten yang sehat, cerdas, dan sejahtera tentunya. Kita kembali ke pertanyaan yang berikutnya nih Pak Kadis. Kebijakan strategis apa yang Bapak ambil sebagai Kepala Dinas Kabupaten Lebak dalam mendukung terciptanya generasi emas Indonesia dan visi Kabupaten Lebak menjadikan Lebak Ruhai dalam bidang kesehatan? Kebijakan strategis. Ya, baik. Kita kalau untuk yang memang untuk kita di
ke depan ini untuk kesehatan kita lebih pada memang yang pertama kita mendukung apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Pak Bupati terkait cek kesehatan gratis. Kami di sini memastikan seluruh warga se-Kabupaten Lebak pernah minimal bisa cek kesehatan gratis. Dan juga kalau kita juga untuk visi kita itu ada lagi kita membuat rumah bersahabat dengan remaja. Nah di sini juga ini luar biasa sekali dengan adanya bersahaja ini, bersahabat dengan remaja. Kami dari usia 10 sampai dengan 18 tahun kita pastikan dia mengetahui terkait ilmu kesehatan, bagaimana dia nanti ke depannya bergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Dan juga kita memastikan juga di rumah bersahaja ini kita berharap nanti juga warga masyarakat bisa datang ke dinas kesehatan ataupun ke puskesmas jika ingin menanyakan informasi terkait anak-anaknya mau sekolah kesehatan mau kemana nih, insya Allah kita akan fasilitasi agar nanti ke depan juga dari sisi kesehatan warga-warga Lebak ini juga pendidikannya juga dari unsur kesehatan bisa terpenuhi. Berarti kebijakan strategisnya itu intinya dari pencegahan dan pengendalian tadi ya Pak Kadisa, dan pemeriksaan CKG tentunya yang paling utama. Dan kebijakan strategis Kabupaten Lebak itu yang mencakup berbagai aspek, salah satunya di bidang kesehatan. Apalagi nih dok, pertanyaan selanjutnya? Ada lagi. Ada lagi. Apa nih Pak tantangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan kebijakan strategis tersebut yang dikeluarkan oleh Bapak ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tersebut? Ya, tantangannya sangat besar sekali. Kita ketahui bahwasannya Kabupaten Lebak ini adalah 35% luas wilayahnya se-Banten. Jadi luar biasa sekali nih. Tangerang Raya itu, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan masih luas Lebak. Nah, jadi kita itu sekarang terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan. Nah, ini luar biasa sekali, sangat luas ya, sangat luas sekali. Kita bahkan kalau jarak tempuh itu kita hampir 4 jam ya dari ujung kita sampai ke daerah Cilograngnya. Nah ini salah satunya kita dengan luasnya wilayah ini kita berarti artinya di dalam nanti pelayanan pada masyarakat banyak juga masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang sulit terjangkau akses kesehatan. Makanya di sini juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada nakes-nakes yang ada di Lebak, sangat gigih di tengah kita kekurangan dari bagian sumber daya maupun selain dan sebagainya, dengan semangat melayani kesehatan. Itu. Nah di sini juga kami juga berharap ya hambatan-hambatan ini juga tidak menjadikan kita patah semangat ya. Kita akan selalu berkoordinasi dengan lintas sektoral ya, karena lintas sektoral adalah salah satu tumpuan kita agar pelayanan kesehatan juga di masyarakat juga bisa berjalan dengan baik ya. Betul, luar biasa nih teman-teman. Berarti tadi saya ambil dari Pak Kadis itu intinya itu meningkatkan kualitas pelayanan mungkin. Ya, gitu. Ya, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya nih. Tadi Bapak Kadis menyinggung tentang lintas sektor. Betul, ini nyambung ya. Lintas sektor adalah hal yang sangat fundamental dalam mendukung program kesehatan di Kabupaten Lebak. Kira-kira apa peran lintas sektoral dan kerjasama seperti apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kabupaten Lebak dan Puskesmas dalam mendukung semua program kesehatan tersebut? Ya, lintas sektoral dari sampaikan sangat penting. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Lebak melalui PKK-nya juga ikut menggerakkan ya di lapangan. Nah, kami juga sangat terbantu tuh dengan adanya kegiatan PKK yang disinergikan dengan kesehatan. Capaian CKG kita juga meningkat. Untuk diketahui di masa awal sampai Maret itu kita itu untuk capaian CKG itu peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota. Dan alhamdulillah terakhir kemarin kita sudah posisi ke-5. Ini luar biasa sekali, ini menjadi kebanggaan kita karena kita di tengah keterbatasan kita bahkan bisa melebihi dari kabupaten-kabupaten lain. Nah ini ada prestasi Kabupaten Lebak dan juga prestasi teman-teman juga yang di lapangan. Nah, guys. Nah peran lintas sektoral kami juga ingin menggandeng juga peran dari tenaga profesi kesehatan. Untuk diketahui tenaga profesi kesehatan ini di Kabupaten Lebak juga ya ada organisasinya. Jadi kesempatan ini saya juga ingin berharap seluruh organisasi mari kita sinergi bangun Kabupaten Lebak yang kita cintai. Saya berharap dari ID, PPNI, IBI, dari Hakli, dari
ikatan apoteker maupun nakes-nakes lainnya, mari kita bersinergi untuk membangun Kabupaten Lebak. Dalam hal ini kita sinergikan antara kegiatan puskesmas dengan tenaga kesehatan. Insya Allah itu juga akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi sahabat-sahabat kita di daerah kita. Ya karena memang Lebak ini sangat luas ya, butuh juga dukungan dari lintas sektoral nih, lintas sektoral kecamatan, desa. Kami berharap dari anggaran-anggaran desa juga nanti pro dengan kesehatan, artinya kader-kader posyandu terperhatikan dan sebagainya. Itu harapan kami, mudah-mudahan kepada desa juga ikut menganggarkan dari unsur kesehatan. Gitu. Jadi tujuan dalam mendukung program kesehatan itu tujuannya adalah memberdayakan untuk hidup sehat. Ya, gitu. Ya, apa lagi dok pertanyaan? Seru ya dong. Ya, juga dengan demografi ini. Ini tentang demografi Pak. Ya, Demografi di daerah Kabupaten Lebak kan sangat bervariatif Pak. ya. Pertanyaan ini, strategi apa nih dari Bapak atau Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak nih dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat terpencil? Ya. Alhamdulillah ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini selaras dengan salah satunya program Pak Andra Soni, Gubernur Banten kita. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Banten yang sudah mengirimkan mobile kliniknya setiap hari di daerah-daerah yang terpencil. Ini sangat-sangat terbantu oleh kami terima kasih ya. Karena memang di kita itu jujur ya, luas wilayah kita itu sangat luas ya ini. Jadi artinya akses yang di daerah-daerah itu masih sulit terjangkau. Dengan hanya mobile klinik PCT itu luar biasa sekali, membantu kami sangat bahagia sekali. Warga-warga kami yang di daerah pelosok bisa diperiksa USG di lokasi langsung dan sebagainya. Nah di kesempatan ini kami berharap mudah-mudahan Provinsi Banten juga bisa memberikan bantuan kami juga mobil-mobil ini yang ada di lapangan, sehingga kami juga bisa meningkatkan akses cakupan. Ya selama ini kita dapat anggaran itu per hari itu di tempat-tempat yang memang secara bergiliran ya. Mudah-mudahan dengan ada bantuan dari provinsi, ada mobil-mobil yang kita banyak nih, sehingga kita akses pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik lagi gitu ya gitu. Amin. Pak Gubernur. Iya, berarti ini dong peningkatan kualitas itu penyediaan layanan dasar seperti kesehatan. Amin. Ya, ada lagi nih Pak pertanyaan. Stunting mungkin ya. Stunting kan sekarang sedang hangat dibicarakan. Stunting dan gizi buruk adalah salah satu masalah yang belum terselesaikan dan menjadi PR untuk pemerintah dan kita semua sebagai kesehatan. Kira-kira apa strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dalam meningkatkan gizi balita, mengentaskan stunting dan gizi buruk serta mencegah stunting di Kabupaten Lebak? Ya, baik. Stunting itu sebetulnya bukan permasalahan utamanya untuk kesehatan, tapi permasalahan kita semua. Fungsi dari lintas sektoral kebersamaan kita itu adalah salah satunya adanya nanti untuk pengentasan stunting ini ya. Jadi untuk diketahui bahwasannya gizi kurang, baik itu dari hambatannya bisa dari penyakit maupun dari ekonomi dan sebagainya. Makanya peran-peran lintas sektoral ini juga sangat diperlukan ya, dari mulai dinas sosial ya, bagaimana ekonominya ditingkatkan agar gizinya bagus gitu ya untuk masyarakat, bantuan-bantuannya, dan juga dari kesehatan tentunya kita juga kalau kita sih kita dengan adanya posyandu maupun kegiatan-kegiatan prolaris dan lain sebagainya, itu juga artinya kita prolaris usia ya, itu adalah salah satu juga kegiatan kita, tapi juga yang utama adalah bagaimana nanti kita kedepannya menyiapkan ibu-ibu, calon-calon ibu ini yang baik. Makanya kita ada pemberian obat tambah darah pada anak sekolah dan sebagainya. Ini juga salah satunya bagaimana cara kita nanti ke depan mencegah agar stunting ini juga tidak terjadi ya gitu ya. Nah, jadi memang hasil dari stunting kita berdasarkan survei itu beresiko tinggi di kita. Nah, ini peran dari lintas sektoral juga sangat dibutuhkan ya. Berarti tadi ya sudah dibahas sebelumnya ya Pak ya. Berarti lintas sektoral adalah hal yang sangat fundamental dalam mendukung salah satunya ini program stunting. Betul. Apalagi nih Dok? Masih tentang stunting juga Dok? Ada lagi. Jadi terkait kebijakan, kebijakan yang Bapak ambil atau Dinas Kabupaten Lebak ambil, tentunya dijalankan dan diterapkan di puskesmas Pak dan di lapisan masyarakat ini.
akan ada evaluasi, Pak. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan yang sudah berjalan. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Salah satu kita mengetahui program ini berjalan atau tidak, itu adanya evaluasi, ya kan? Nah, kami juga melalui bidang-bidang kesehatan yang ada di kesehatan, itu kita upayakan, kita selalu mengevaluasi ya minimal per bulan, ya, turun ke lapangan dan sebagainya. Bahkan kita juga sekarang di era sekarang juga harus benar-benar melakukan kegiatan yang efektif, efisien. Kita bisa melalui Zoom, evaluasi dan sebagainya. Jangan gara-gara tidak ada anggaran sehingga ini kejadian di lapangan tidak tercapai ataupun evaluasi kegiatan-kegiatan tidak berjalan. Kita manfaatkan teknologi sekarang dengan ada Zoom. Ya, saya juga di kesempatan ini ingin mengatakan bahwasanya Nakes Lebak ini hebat, AI-nya luar biasa sekali. Kita di daerah, di kampung, di Kabupaten Lebak, kita bahkan bisa melebihi dari kabupaten-kabupaten lain. Ini saya sangat bangga sekali, hebat di Nakes Lebak itu. Luar biasa. Pertanyaannya sudah selesai semua nih, Bang. Ada lagi ya? Tidak terasa ya. Harapan kami, kita, ya, Bang Kadis, ini kan podcast kita masih baru, Ya, sangat-sangat sederhana. Tapi kita punya banyak harapan. Ya pengennya bagaimana ya kalau misalkan Bapak gitu membantu kami untuk mengundang Bapak Bupati gitu untuk hadir ke sini gitu. Ya intinya tujuan kami yaitu untuk mencapaikan program-program unggulan gitu, Ya. tentunya di Bapak Bupati kita. Ya. Pak Bupati Lebak itu adalah salah satu sosok orang yang paling ramah menurut saya. Bukan saya ini ya. Memang beliau itu adalah orang yang ramah, beliau itu adalah orang yang pro rakyat dan sebagainya. Saya pastikan jika beliau waktu dan tepatnya pas, pasti datang. Pak Bupati itu adalah orang yang peduli, apalagi dengan ini motif-motif inovasi-inovasi dari Puskesmas Jakti ini, beliau pasti kalau melihat ini sangat-sangat bangga. Ini yang beliau harapkan, artinya sinergi antara apa yang dilakukan oleh Puskesmas dan juga dengan podcast ini juga kan setidaknya bisa menginformasikan kepada masyarakat luas ya, yang tadinya tidak kurang peduli dengan kesehatan, dengan ada podcast ini juga bisa ikut peduli lah. Saya pastikan Pak Bupati pasti bisa hadir beliau jika memang waktu dan ya tepat. Kita doakan ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dalam memimpin Lebak ini 5 tahun ke depan Lebak itu semakin unggul dan rukun aman yakin. Kayaknya nih Pak Kadis di belakang layar nih teman-teman kru ya, teman-teman hebat ini bahagia nih mendengar, mudah-mudahan bisa datang ke podcast kami yang sangat sederhana. Bisa mungkin harapan kami ya masyarakat secara luas bisa mengenal podcast Puskesmas Jakti tentunya. Amin. Dan tentunya dari podcast ini kalau misalkan Bapak Bupati bisa hadir ya bisa ingin tahu program-program keunggulan yang Bapak Bupati sampaikan tentunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tapi sebelum terima kasih ada satu lagi. Tadi kayaknya Dokter Wahyu agak lemes nih, Pak Kadis. Ya. Agak lapar. Demonstrasi. Ada mochi. Iya, ada bukan. Ini Pak Kadis ada mochi. Nah, ini salah satu endorse kita. Ini dari mochi buatan kita. Wah, Dari- UMKM berarti ya? Iya. Wah, Mochi Mama Diva namanya. Jadi bisa nanti kalau warga masyarakat Kabupaten Lebak khususnya kalau mau pesan mochi tidak harus jauh-jauh ke nyebrang ke Kabupaten Sukabumi jauh ya. Di Malinting juga ada. Bisa dikepoin nanti. saya doyan ini. Oh bisa. Doyan Ya, ya. nah, Pak Adis, nanti kita bawakan. Nanti kita bawakan. Mochi Mama Diva ada di IG. Nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Pesan-pesannya saya kepada seluruh nakes yang ada di Kabupaten Lebak, jangan patah semangat, ya teruslah mengabdi karena salary bukan segala-galanya. Tapi ingat, penghasilan sebesar apapun, yang utama adalah keberkahan. Mudah-mudahan kita doakan semua seluruh tenaga kesehatan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan juga mendapatkan rezeki dari sisi yang lain ya. Dengan membantu masyarakat, menyehatkan masyarakat, membahagiakan masyarakat, insya Allah itu juga akan membawa keberkahan buat kita semua.
Tadi Pak Hadi sudah menyampaikan kesan-kesan untuk tenaga kesehatan kita semua. Saya akan mengambil kesimpulan nih Pak Hadi. Ya. Jadi inti dari podcast kita kali ini tujuannya adalah ajakan untuk masyarakat. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Lebak untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga, lingkungan. Mari kita wujudkan Lebak yang sehat, sejahtera dan berbudaya, sering demi masa depan yang lebih baik. Itu. Tadi kita awali dengan pantun. Di akhir juga saya punya pantun. Tapi harus dibacakan takut lupa. Ke Gondang dia lanjut ke Cikini. Cakep. Nonton sinetron, melihat artis. Cakep. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih dan sehat selalu Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih banyak ini. Iya, terima kasih. Terima kasih ini. Udah baru saya mau makan lagi nih. Iya.